Nah, karena kita sudah membahas cukup banyak mengenai persamaan linear satu variabel, sekarang kita masuk ke dalam topik persamaan linear dua variabel. Kurang lebih sama aja kok. Perbedaannya adalah kalau barusan di persamaan satu linear kita hanya ada variabel x. Kali ini di persamaan linear dua variabel kita ada satu lagi nih variabel yang biasanya dinamakan sebagai y. Tapi nggak selalu harus x dan y ya kawan-kawan. Biasanya juga bisa a dan b, atau mungkin bintang dan lingkaran gitu. Pokoknya sama aja, mau X, mau Y, mau A, B. Intinya kita hanya disuruh untuk mencari satu X-nya berapa sih nilainya, dan satu Y-nya itu berapa sih nilainya. Sebelum mulai membahas cara untuk mengerjakan soal-soal persamaan linear dua variabel, pertama kita harus sedikit mereview atau mengulas mengenai mengubah pernyataan menjadi persamaan matematika. Maksudnya gimana sih pernyataan menjadi persamaan matematika? Nah, contohnya saya mau bilang 2 lebih dari 5 gitu ya, atau 2 ditambah 5. Nah, kalau kita menggunakan bahasa Indonesia dan ditulis seperti ini kan lama dan panjang ya. Jadi maksudnya mengubah menjadi persamaan matematika itu kita tulis menjadi angka dan menggunakan simbol plus minus kali bagi, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau dalam hal ini 2 ditambah 5, langsung aja ditulis 2 plus 5 gitu ya. Itu yang dimaksud dengan mengubah pernyataan menjadi persamaan matematika. Ngapain sih kita ribet-ribet pakai matematika, padahal kan bisa aja menjelaskan dengan kata-kata biasa. Nah, jadi teman-teman, meski pakai bahasa Indonesia dengan kalimat buat konsep, matematika itu jauh lebih presisi dan luas untuk mengkomunikasikan yang kamu maksud. Jadi dari satu paragraf bisa dikompres menjadi hanya satu kalimat atau dua kalimat saja. Contohnya seperti ini di dalam tabel. Pernyataan aslinya nih kalau ditulis dalam bahasa Indonesia, X ditambahkan 10 ya, lumayan panjang, X ditambahkan 10. Tapi kalau diubah menjadi ekspresi matematika, tinggal aja ditulis X per 10 gitu. Atau 3 dikurangkan Y, langsung aja ditulis 3 minus Y. Hasil kali dari X dan Y itu XY, langsung ingat ya adik-adik, di dalam aljabar atau persamaan linear kita tidak menulis simbol perkalian. Biasanya kita tulisnya pakai titik atau nggak usah ditulis sama sekali aja, mendingan simbol perkaliannya. Kenapa? Karena bentuk X dengan simbol kali itu kan mirip ya, nanti jadi takutnya akan tertukar, seperti itu. Atau 10 dibagi dengan Y, langsung aja ditulis 10 per Y. Oke, jadi kita bahas sedikit berdasarkan soal yang diberikan dalam modul ya. Kita bisa mengartikan matematika sebagai bahasa. Nah, bahasa itu maksudnya gimana sih? Artinya, kita bisa menotasikan atau menggambarkan kejadian menggunakan notasi matematika yang ada variabelnya dan angkanya. Nah, contohnya adalah nomor 3 ya. Tuliskan jawaban Anda dalam kolom yang sudah disediakan. Biaya masuk stadion sepak bola untuk anak-anak seharga 3.000, sedangkan dewasa 5.000. Pada suatu pertandingan persahabatan panitia memperoleh penghasilan Rp1.460.000 dengan jumlah penonton 900. Ubahlah dalam kalimat matematika. Oke, jadi ini masih sangat mudah. Kita nggak disuruh untuk menyelesaikan persamaannya. Kita hanya disuruh untuk mentranslate atau mengubah kejadian ini menggunakan variabel dan persamaan matematika. Nah, kalau seperti itu, kita harus bikin perumpamaan ya, teman-teman atau adik-adik. Kalau gitu di sini kan ada dua jenis, yaitu anak-anak dan dewasa. Berarti saya akan bikin perumpamaan anak-anak itu sama dengan X, terserah sih mau X mau Y. Dewasa itu sama dengan Y. Nah, sebelum kita masuk ke harganya nih yang ada 3.000, ada 5.000, kita lihat dulu kalimatnya jumlah penonton itu 900. Artinya, anak-anak dan dewasa ini secara keseluruhan, kalau ditambah total semua penontonnya anak-anak dan dewasanya itu 900. Berarti bisa kita tulis seperti ini. X plus Y sama dengan 900. Ya dong, karena kan anak-anak kalau ditambah dewasa itu 900. Ya. Ini saya tulis di translate di bawah agar nggak bingung. Jadi X-nya anak-anak tambah dewasa, jumlahnya 900 ya. Tapi untuk yang warna kuningnya itu nggak perlu ditulis ya, hanya yang warna biru saja gitu. Sekarang kita masuk ke harganya. Untuk anak-anak harganya 3.000, dewasa harganya 5.000, totalnya 1.460.000. Nah, gimana caranya bisa mendapatkan 1.460.000 ini? Gampang, jadi tinggal harga tiket masuk dari anak-anak yaitu Rp 3.000, kita kalikan dengan variabel si anak-anak ya, kita kalikan dengan X, lalu dijumlahkan dengan Rp 5.000 yang dikalikan dengan jumlah dewasanya, itu totalnya harus mencapai 1.460.000. Begitu. Nah, kenapa dikalikan? Karena kita ingin mencari total dari anak-anak. Itu harganya berapa sih? Kalau membayar 3.000 itu untuk satu anak. Nah, kalau jumlah semua anaknya totalnya itu berapa sih? Makanya kita harus mengalihkan dengan 3.000 ya. Dan begitu pula juga dengan bagian dewasanya. Kita harus mengalihkan harga tiket masuk si dewasa ini dengan 5.000 karena kan satunya itu 5.000. Berarti kalau ada 10 kita kalikan 10 dengan 5.000 gitu ya. Jadi totalnya 50.000. Perumpamannya seperti itu. Yang jelas, kalau kita kalikan dan kita totalkan, itu harus mencapai 1.460.000. Jadi kurang lebih cara pencatatannya seperti itu. Panjang sawah berbentuk persegi panjang 2 kali lebarnya. Oke, jadi ada sawah nih. Anggaplah ini sawah ya, berbentuk persegi panjang. Oke, panjang. Panjang itu yang biasanya bentuknya horizontal seperti ini, dari kiri ke kanan ya. Jadi atas bawah ini dulunya panjang. Dan ada yang namanya lebar. Lebar itu biasanya dari atas ke bawah. Jadi panjang dari atas ke bawah itu disebut lebar. Jadi sisi yang warna hijau ini kita sebutnya lebar ya.
Soalnya bilang panjangnya itu 2 kali lebarnya. Berarti kita bikin perumpamaan dulu nih adik-adik sama seperti barusan yang 3A. Anggap saja panjang itu, apa ya, biar nggak bosan X dan Y, P aja deh. P untuk panjang itu. Lebar itu kita perumpamakan dengan L, gitu ya. Panjang itu 2 kali lebarnya, berarti bisa saya tulis dalam bahasa matematika nih, panjang si P adalah 2 dikali L ya, 2 kali lebar ya, atau juga bisa disederhanakan jadi P sama dengan 2L gitu. Jadi kalinya nggak usah ditulis karena dia mirip dengan X ya, dia mirip dengan variabel lain, jadi supaya nggak bingung kita nggak usah tulis simbol perkaliannya, langsung aja 2L. Nah, yang namanya keliling itu artinya kamu anggap kamu misalnya kamu di sini warna merah ya gitu, ada orang haha. Nah, kamu pengen mengelilingi sawahnya dan kamu ingin mencari ini totalnya berapa sih kalau kamu keliling ke sana dan balik lagi ke posisi semula. Itu namanya keliling ya. Jadi keliling itu apa sih? Dia menelusuri panjang dari sini ke sini gitu. Kemudian lebar ya. Kemudian panjang lagi. Kemudian lebar. Jadi artinya keliling itu adalah saya tulis notasi matematikanya di sini. Keliling itu sama seperti panjang sebelah ini. Ditambah dengan lebar. Ditambah lagi dengan panjangnya bagian bawah ya. Tambah lagi dengan lebar. Keliling cuman muterin ya, dia kayak muterin panjang, muterin sawah itu. Oke, ubahlah dalam kalimat matematika. Ubahlah dalam kalimat matematika. Nah, ini sebetulnya sudah menjadi kalimat matematika, tapi biasanya kalian harus menyederhanakan agar lebih apik, lebih rapi gitu. Oke, nah barusan kan kita sudah tahu nih kalau panjang sama dengan 2 lebar. Artinya, semua simbol P yang ada di dalam keliling ini bisa kalian ubah menjadi 2L ya. Semua simbol P yang ada di dalam sini bisa kalian ubah menjadi 2L gitu. Jadi, kita tulis ulang, keliling sama dengan 2L plus L plus P di sini kita ganti jadi 2L plus L atau sama dengan 2L ditambah 1L ditambah 2L ditambah 1L itu sama dengan 2 tambah 1 tambah 2 tambah 1 hasilnya adalah 6L begitu. Jadi kelilingnya dari sawah adalah 6L ya. Oke, sampai situ jelas ya. Nah, di sini dijelaskan kalau ada 2 metode pengerjaan persamaan linear 2 variabel. Sebetulnya ada lebih dari 2. Ada nanti yang namanya metode grafik, di mana kalian harus menggambar grafik itu di sistem koordinat ada X dan Y-nya. Kemudian nanti gambar misalnya ada garis pertama, garis kedua, titik pertemuannya itu di mana itu merupakan hasil terakhir atau solusinya. Tapi di dalam modul kalian itu tidak terlalu membahas mengenai metode grafik. Jadi yang akan kita diskusikan kali ini adalah metode substitusi dan metode eliminasi. Terserah mau digunakan yang mana, bebas. Apabila tidak ditentukan di dalam soalnya harus pakai metode yang ini atau yang ini, terserah karena keduanya akan menghasilkan hasil yang sama. Jadi nggak mungkin kalau kalian pakai metode substitusi itu hasilnya beda dengan metode eliminasi. Silakan dibaca-baca aja. Jadi kalau kalian perhatikan di sini ada 2 persamaan, yang 1 dan yang 2. Kita bebas mau memulai dari persamaan yang mana saja. Boleh yang pertama atau yang kedua. Dalam hal ini saya akan ambil contoh persamaan yang pertama saja ya. Di persamaan yang pertama saya tulis di bawah itu ada 2x plus y sama dengan 4. Nah, tujuan kita untuk metode substitusi adalah kita harus mereduksi atau menyederhanakan persamaan ini agar sama seperti persamaan linear satu variabel yaitu x di sebelah kiri dan sisanya kita pindahkan ke sebelah kanan. Jadi x itu sama dengan berapa sih? Oke, jadi hal pertama yang akan saya lakukan adalah untuk mengurangi y yang ada di ruas kiri persamaan. Bagaimana caranya agar si y-nya ini bisa hilang? Nah, saya tulis ulang 2x plus y sama dengan 4. Agar dia bisa hilang, saya akan mengurangi dengan y ya, karena positif y dikurang negatif y itu kan hasilnya 0. Tapi ingat, jika kita mengurangi y di sebelah kiri, maka ruas kanannya juga harus dikurangi dengan y agar balance atau seimbang. Oke, kita sederhanakan persamaan ini, 2x plus 0 nggak usah ditulis lagi ya, karena dia sudah habis nih, sama dengan 4 min y. Oke, nah sekarang masih ada angka 2 di bagian sisi kiri dari persamaan. Agar 2-nya hilang dan menyisakan x saja, kita bagi dengan 2 ya. Nah, tapi kalau sisi kiri kita bagi dengan 2, sisi kanan juga harus dibagi dengan 2 agar seimbang. Jadi kita sederhanakan 2 dibagi 2 dengan adalah 1, jadi habis, sisanya tinggal x sama dengan 4 min y per 2. Oke, persamaan ini kita simpan ya. Jika sudah, maka kita ambil persamaan kedua yang sebelumnya tidak kita guna 2. Kita ganti, atau namanya substitusi ganti gitu ya, dengan nilai x yang barusan kita dapatkan. Jadi bisa kita tulis ulang seperti ini, 5-nya tetap, 2y-nya tetap, 1-nya tetap, tapi khusus untuk si y, kita ganti saja dengan 4 min y per 2 yang barusan kita dapatin ya. Dari sebelah sini loh. Sederhanakan terlebih dahulu, 5-nya kita kalikan ke dalam ya, 5 dikali 4 dan 5 dikali negatif y. 5 dikali 4 hasilnya 20, 5 dikali negatif y hasilnya negatif 5y, kemudian per 2, kita bagi 2. Dan negatif 2y tetap kita tulis karena nggak kita apa-apain ya, yang barusan kita kerjakan itu kan hanya 5 dikalikan ke dalam. Satunya juga tetap kita tulis. Oke, jika sudah, kita sederhanakan saja. Ini menjadi 20 per 2 minus 5 per 2y min 2y sama dengan 1. Atau bisa disederhanakan lagi, 20 dibagi dengan 2 adalah 10. Di sini saya tulis 10. 5 dibagi dengan 2 adalah 2,5y dan negatif 2y tetap sama dengan 1.
Oke, di sini masih bisa kita sederhanakan lebih lanjut ya, karena negatif 2,5Y minus 2Y itu bisa kita kurangkan semenjak mereka memiliki variabel yang sama ya. Keduanya sama-sama punya Y sebagai variabel, jadi bisa saya tulis ulang menjadi negatif 4,5Y sama dengan 1. Nah, karena ini nggak cukup, kita lanjut di sebelah kanan. Jadi, kita tulis lagi 10 minus 4,5Y sama dengan 1. Kita pindahkan atau kita kurangkan angka 10-nya karena kita tidak mau dia ada di ruas kiri. Kita hanya ingin ada si Y atau variabel Y di sebelah kiri. Jadi 10-nya kita kurangkan dengan 10. 4,5, negatif 4,5Y-nya itu tetap karena tidak kita perlakukan apa-apa. Dan angka 1 yang ada di ruas kanan juga harus kita kurangkan dengan 10 ya, karena kita mau balance, kita mau adil. Bagian sini kita kurang dengan 10, bagian kanan juga harus kita kurang dengan 10. Oke, jadi ini hasilnya bisa dicoret 10 kurang 10, 0. Dan menyisakan negatif 4,5Y sama dengan 1 dikurang 10 itu adalah negatif 9, gitu. Oke, sekarang kita mau menyisakan Y, jadi agar negatif 4,5-nya hilang, harus kita bagi dengan negatif 4,5 ya. Nah, begitu pula juga dengan sisi kanan. Negatif 9-nya harus kita bagi dengan negatif 4,5, sehingga menyisakan 2 gitu. Jadi kita mendapatkan nih, Y-nya adalah 2. Nah, sampai sini belum selesai ya adik-adik. Ingat, kita mau mencari Y-nya berapa sih dan X-nya berapa. Saat ini kita baru ketemu Y-nya 2. Kita mau cari X-nya berapa. Gimana cara cari X-nya? Caranya adalah kita tinggal memasukkan angka 2 ini, punyanya si Y, ke dalam persamaan yang pertama kali banget nih. Yang pertama kali banget barusan kita hitung, yaitu X sama dengan 4 minus Y per 2. Saya tulis ulang di sini, X sama dengan 4 minus Y per 2. Angka 2. Y di sini kan sudah ketemu 2 gitu. Harus kita masukkan ke dalam persamaan yang barusan. Jadi Y dari persamaan barusan yang pertama kali banget nih, harus kita ganti dengan 2 agar mendapatkan X-nya berapa. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi, X sama dengan 4 minus Y ganti 2 per 2. Atau ini akan sama dengan 4 dikurang 2, 2 per 2 atau sama dengan 1. Sekarang saya akan menjelaskan cara menggunakan metode eliminasi. Kita lihat ya, tentukan penyelesaian sistem persamaan linear. Nah, kalau kalian perhatikan, soal ini sama dengan soal sebelumnya yang menggunakan metode substitusi, tapi jawabannya itu harus sama. Jika tadi barusan kita mendapatkan X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2, maka kalau menggunakan metode eliminasi pula, jawabannya pun harus sama. Kita buktikan ya. Jadi cara untuk menentukan metode eliminasi, kurangi salah satu variabel yang ada di kedua persamaan. Jadi boleh X dan boleh Y gitu ya. Variabelnya harus dihilangkan sampai habis. Makanya disebut sebagai metode eliminasi. Jadi kita tulis ulang, di sini ada 2X plus Y sama dengan 4 dan 5X min 2Y sama dengan 1. Nah, dalam hal ini, bagaimana sih caranya supaya antara Y-nya hilang atau X-nya hilang? Kita harus mengubah si X atau Y-nya ini ke dalam angka yang sama. Jadi maksudnya gimana? Kita mau mendapatkan, misalkan contohnya nih, X-nya dari 2X berubah menjadi 10X ya, dan 5X kita ubah menjadi 10X, nanti dikurangi. Karena kan kalau dikurangi, 10X dikurang 10X, hasilnya adalah 0. Sehingga si X-nya ini akan hilang menyisakan si Y. Oke, jadi kita coba ya gimana sih caranya untuk mengubah mereka menjadi 10X. Dari kedua persamaan ini, yang 1 dan yang 2, kita kalikan mereka dengan angka yang diinginkan. Jadi misalkan saya ingin mengubah 2X menjadi 10X, sama seperti menyamakan pecahan sederhana, jadi kita kalikan saja dengan 5. Saya kali dengan 5 ya. Kalau saya kalikan dengan 5, itu semua persamaan harus dikalikan dengan 5. Jadi nggak cuma 2X saja, tapi juga plus Y-nya dan 4-nya harus dikali dengan 5. Dan bilangan yang bawah kita kalikan dengan 2. Oke, jadi persamaan ini jika dikali 5, hasilnya adalah 2X dikali 5, 10X. Y dikali dengan 5, hasilnya adalah 5Y. 4 dikali dengan 5, hasilnya adalah 20. Ya. Kemudian persamaan yang kedua, yang bagian bawah, dikalikan semua dengan 2, gitu. Jadi, 5X dikali dengan 2, hasilnya adalah 10X. Negatif 2Y dikali dengan 2, hasilnya adalah negatif 4Y. Dan 1 dikali dengan 2, hasilnya ada 2. Oke, setelah dikalikan, kalau sudah dapat nih, sama seperti barusan kita eliminasi, jadi kita kurangkan agar si X-nya hilang ya. 10X dikurang 10X, maka hasilnya adalah 0. Nah, sekarang menyisakan variabel Y. Positif 5Y dikurang dengan 4Y. Jadi positif 5Y dikurang dengan negatif 4Y, maka hasilnya adalah 5Y plus 4Y, atau sama dengan 9Y ya teman-teman. Jadi saya akan tulis di sini positif 9Y, atau 9Y saja biar nggak bingung. Dan selanjutnya, kita lihat deret ini. 20 dikurang dengan 2. Jadi 20 dikurang dengan 2, hasilnya adalah 18 ya. Jadi saya akan tulis, sama dengan tetap ditulis, jangan lupa. 20 kurang 2, 18. Gitu. Kalau disederhanakan menjadi 9Y sama dengan 18, atau kita ingin menghilangkan si 9 ini, jika sudah, ulangi step barusan, atau kita masukkan si Y ke dalam salah satu persamaan antara yang pertama atau yang kedua dari awal, agar kita bisa mencari tahu nilai X-nya berapa sih. Jadi terserah mau yang pertama atau yang kedua. Dalam hal ini saya ambil yang pertama aja ya, karena kayaknya lebih gampang.
Jadi 2x plus y sama dengan 4. 2x, x-nya kita belum tahu berapa, tapi kita sudah tahu nih kalau y-nya adalah 2. Jadi kita ubah nilai x di sini menjadi 2 sama dengan 4 gitu ya. Maka 2x sama dengan 4 minus 2, ya, saya pindahkan posisi positif 2-nya ke ruas kanan menjadi negatif 2, maka 2x sama dengan 2, kalau disederhanakan, atau sama-sama dibagi 2 kedua ruasnya, jadi x sama dengan 2 per 2, atau x sama dengan 1, begitu. Nah, hasilnya sama ya, kawan-kawan, jadi x sama dengan 1, atau y sama dengan 2, atau bisa ditulis sebagai 1,2, begitu. Selesaikan soal di bawah ini dengan tepat dan cermat. Astri membeli 3 buah roti A dan 5 buah roti B dengan harga 39.000. Nah, dari sini kita tentukan dulu, kita asumsikan sebagai variabel ya, x-nya adalah harga roti A dan Y adalah harga roti B. Kenapa disebut sebagai harga roti? Karena dari clue yang diberikan nih, dia bilang 3 buah roti A, kalau ditambah dengan 5 buah roti B, itu total harganya 39.000 ya. Berarti dari sini kita langsung tahu nih, kalau ternyata yang mau dicari adalah harganya, gitu. Oke, dari sini kita bikin persamaannya. 3 buah roti A, berarti 3 dikali dengan harga roti A, yaitu X, ditambah dengan 5 buah roti B, yaitu 5 dikali dengan harga roti B, yaitu Y. Totalnya adalah 39.000. Nah, perhatikan juga, Barkah juga membeli 1 buah roti A dan 1 buah roti B dengan harga 11.000. Oke, dari clue yang saya kotakin dengan warna hijau bisa kita buat persamaan 1x plus 1y sama dengan 11.000. Tapi biasanya kalau cuma satu nih koefisiennya, nggak perlu kita tulis ya. Jadi langsung aja ditulisnya x dan y, x plus y sama dengan 11.000. Pertanyaannya, jika Cantik ingin membeli 4 buah roti A dan 2 buah roti B, maka jumlah uang yang harus ia bayar adalah, nah, berarti kalau seperti ini, kita diwajibkan untuk mencari tahu dulu nggak sih harga roti A-nya berapa sih? Dan harga roti B-nya berapa sih? Nanti kalau udah tinggal kita kalikan dengan 4 khusus yang si X nih, ya, 4 dikali harga roti A dan 2 dikali dengan harga roti B, kemudian kita jumlahkan sebagai hasil akhirnya. Karena kalau kita nggak tahu harganya, gimana caranya kita tahu jumlah uang yang harus kita bayar? Jadi kita harus cari dulu ya masing-masing berapa. Oke, jadi bebas. Ini boleh menggunakan eliminasi atau substitusi. Dalam hal ini saya akan coba untuk pakai cara eliminasi aja, karena kebanyakan siswa saya lebih suka untuk menggunakan cara eliminasi, lebih simpel gitu. Kita lihat ya, yang bagian atas ada 3x plus 5y, yang bawah x plus y. Kalau mau eliminasi, kita harus mengalihkan salah satu persamaan atau kedua persamaan agar hasil x atau y-nya dua-duanya sama gitu. Nah, terserah mau yang mana, tapi dalam hal ini saya pilih yang bawah aja, saya kalikan dengan 3. Jadi semua persamaan yang ada di bawah itu saya kalikan dengan 3, supaya nanti hasilnya di sini bisa jadi 3x. Jadi atas dan bawah bisa sama-sama dicoret seperti itu. Oke ya. Jadi yang atasnya nggak usah diapa-apain atau kita kali dengan 1. Karena kalau dikali 1 sama aja dengan angka mereka sendiri ya. Yang bawah kita kalikan dengan 3. Oke. Persamaan yang atas tetap jadi 3x plus 5y sama dengan 39.000 rupiah. Persamaan yang bawah semuanya harus dikalikan dengan 3. Jadi x dikali dengan 3, 3x ya. Y dikali dengan 3 hasilnya 3y. 11.000 dikalikan dengan 3 hasilnya 33.000. Nah, jika sudah, kita kurangkan agar si x ini hilang. 3x dikurang dengan 3x hasilnya adalah 0, jadi nggak usah ditulis. 5y, di sini ada 5y, dikurang dengan plus 3y. 5y dikurang dengan plus 3y adalah 2y. Gitu. 39.000 dikurang dengan 33.000, maka hasilnya adalah 6.000. Oke, nah di sisi sebelah kiri itu kan masih ada angka 2 ya, sementara kita nggak mau angka 2-nya nih, agar dia bisa hilang, kita bagi dengan 2, namun di sisi kanan juga harus kita bagi dengan 2 supaya adil atau setimbang. Jadi 2 dibagi dengan 2 hasilnya 1, tinggal sisa Y, 6.000 dibagi dengan 2 hasilnya 3.000. Nah, ternyata kita tahu nih kalau harga roti B satunya adalah 3.000. Belum selesai ya adik-adik. Ingat, di dalam sistem persamaan linear dua variabel kita harus mencari kedua nilai dari variabel yang ada. Jadi x-nya harus tahu berapa dan y-nya harus tahu berapa. Sekarang kita cari harga roti A atau x. Tinggal dimasukin aja ke dalam salah satu persamaan. Boleh yang pertama atau boleh yang kedua. Dalam hal ini saya ambil kedua aja, kayaknya lebih gampang ya. X plus y sama dengan 11.000. Nah, kita kan udah tahu y-nya berapa, y-nya 3.000. Kita masukin aja ke dalam persamaan kedua. Jadi y-nya kita ganti aja nih sama 3.000. Supaya bisa tahu x-nya berapa. Jadi x plus 3.000 sama dengan 11.000. Nah, kita pengen tahu x-nya berapa, jadi 3.000-nya kita kurangkan aja ya, biar dia hilang, tapi sisi kanannya juga harus kita kurangkan dengan 3.000 agar setimbang. Jadi, jika ditulis ulang, plus 3.000 sama dengan 11.000, min 3.000, dan kanannya juga min 3.000. Tuh. Oke, nah ini dan ini coret ya, hasilnya 0, maka hasil akhirnya adalah x sama dengan 11.000 dikurang 3.000, 8.000 ya. Oke, jadi x-nya dapat nih kawan-kawan, 8.000. Berarti harga roti A itu adalah 8.000 rupiah. Begitu. Saya tulis di sebelah sini 8.000 rupiah. Nah, tapi ini semua belum menjawab pertanyaan. Karena pertanyaannya berkata bahwa Cantik ingin membeli 4 buah roti A dan 2 buah roti B. Jadi kita harus cari tahu nih, kalau yang dibeli roti A-nya itu ada 4 dan roti B-nya ada 2, berarti total harga yang harus dibayar berapa sih? Jadi 4x plus 2y, harganya berapa sih totalnya? Itu ya. Karena kita udah tahu x dan y-nya, langsung dimasukin aja ya. Jadi 4x-nya diganti dengan 8.000
ditambah 2 dikali dengan Y-nya dikali dengan 3.000. 32.000 dijumlahkan dengan 6.000. Maka hasil akhirnya adalah 38.000. Begitu. Rupiah ya, jangan lupa satuannya. Oke, sampai sini ngerti ya? Di sini ada contoh berikutnya, harga 4 buku tulis dan 3 pensil adalah 13.500. Jadi seperti biasa, kita buat perumpamaannya terlebih dahulu. Anggap saja X sebagai harga buku tulis dalam rupiah ya, dan Y sebagai harga pensil. Dari persamaan yang pertama bisa kita ketahui dan kita buat menjadi notasi matematika, 4 buku tulis yaitu 4X, dan 3 pensil plus 3Y, total harganya adalah 13.500. Kemudian dari kalimat kedua, harga 3 buku tulis dan 2 pensil adalah 9.750, jadi bisa ditulis 3X plus 2Y sama dengan 9.750. Oke, maka harga 2 buku tulis dan 3 pensil adalah seperti biasa, kita harus tahu dulu nih harga buku tulis berapa dan harga pensilnya berapa. Jika sudah, baru kita bisa mendapatkan hasil akhirnya. Oke, kali ini saya akan mencoba untuk menggunakan metode substitusi, bukan eliminasi, agar kita bisa tahu ya cara menyelesaikan menggunakan mas. Jadi, saya akan ambil persamaan pertama, saya akan buat menjadi X sama dengan berapa sih? Oke, jadi saya akan memindahkan positif 3Y-nya ke ruas kanan, maka bisa ditulis ulang menjadi 13.500. Dikurangi oleh 3Y ya. Dikurangi karena kalau dipindahkan maka harus berubah menjadi minus atau kebalikannya. Adalah 13.500 dikurang 3Y per 4. Begitu, kita sudah dapat X-nya berapa. Sekarang kita substitusikan ke persamaan yang nomor 2, yaitu kita ganti X yang ada di persamaan 2 menjadi 13.500 dikurang 3Y per 4. Oke, saya tulis ulang ya. Persamaannya 3 dalam kurung X-nya aja yang saya ganti plus 2Y sama dengan 9.750. Jadi 3 dikali dengan 13.500 minus 3Y per 4. Dan jika ditulis ulang, maka ini akan berubah menjadi 40.500 minus 9Y, karena 3 dikali dengan negatif 3Y, maka hasilnya 9Y ya, per 4. Plus 2Y, sama dengan 9.750. Nah, adik-adik ini bisa disederhanakan, jadi 40.500 dibagi dengan 4. Jika dibagi dengan 4, 40.500, hasilnya adalah 10.125. Kemudian negatif 9Y dibagi dengan 4, hasilnya adalah negatif 2,25Y. Nah, sisanya yang nggak kita hitung tetap kita tulis ya. Jadi plus 2Y sama dengan 9.750. Bagian sini yang negatif 2,25Y plus 2Y bisa kita sederhanakan menjadi negatif 0,25Y. Nah, langsung saya pindahkan saja, 10.125 bisa saya pindahkan ke sisi sebelah kanan. Ia akan berubah menjadi negatif, jadi 9.750 harus dikurangi dengan 10.125 ya. Jadi, hasilnya kalau disederhanakan akan menjadi 375. Oke, jadi Y, sorry di sini ada negatif 375. Oke, jadi hasil Y adalah 1.500. Nah, berarti kita tahu nih adik-adik, harga dari pensilnya adalah Rp1.500. Sekarang kita cari harga buku tulisnya ya. Seperti biasa langsung kita masukkan saja nilai Y-nya ke dalam persamaan X yang kita temukan sebelumnya. Jadi kita langsung masukin, cemplungin, kita ubah Y-nya. Sekarang berubah menjadi X sama dengan 13.500. Minus 3 dikali dengan 1.500 ya, karena kita baru mendapatkan hasil 1.500 dibagi dengan 4. Dan jika disederhanakan, maka hasilnya adalah Rp2.250. Ternyata harga dari buku tulisnya ini adalah Rp2.250. Oke, kalau sudah tahu X dan Y-nya, sekarang bisa langsung kita cari berapa sih harga 2 buku tulis dan 3 pensil. Kalau yang ditanya adalah 2 buku tulis dan 3 pensil, berarti bisa kita buat persamaan sebagai berikut. 2X karena buku tulis X plus 3Y. Dan kita substitusiin aja masing-masing angkanya berapa, kita udah tahu X-nya 2.250. Dan Y-nya adalah 1.500. Kita totalnya 2 dikali dengan 250 hasilnya 4.500. 3 dikali dengan 1.500 hasilnya adalah 4.500. Maka totalnya ini akan menjadi Rp9.000. Oke, selesai ya.